Oke, baik kita mulai ya teman-teman ya. Selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat tentunya. Baru 20 orangan nih yang bergabung ya. Masih menunggu teman-teman yang lain tetapi silakan sambil dipersiapkan saja. Malam hari ini berjumpa kembali bersama saya Uy Qadariyah dalam pembahasan TO ya. TO yang sudah teman-teman laksanakan pada tanggal 4 April 2026. Pembahasannya hari ini penalaran umum dan pengetahuan dan pemahaman umum. Oke, sudah siap ya? Teman-teman kita mulai dari penalaran dulu ya. Waktunya kita bagi seperti biasa jadi 45 menit untuk penalaran dan 45 menit untuk PPU. Silakan dicek kembali soal-soal TO-nya barangkali ada yang perlu bahas secara mendalam ya. Oke, saya mulai dengan penalaran. PU 1. Nah, di soal-soal awal nih, hmm, tipenya kayaknya mirip-mirip ya. Jadi saya ambil se apa enggak semuanya biar kita bisa bahas tipe-tipe soal yang lain. Dimulai dari soal nomor 1 deh. Baiklah, penalaran umum 1 soal nomor 1. Yang ditanyakan adalah berdasarkan stimulus tersebut, kebijakan paling efektif yang sebaiknya dipilih pemerintah kota Z untuk mencapai tujuan tersebut adalah, oke, ini biasanya kan simpulan ya yang ditanyakan itu seperti itu. Nah, ini ternyata yang ditanyakan adalah kebijakan paling efektif. Jadi kita memprediksi sesuatu berdasar data yang ada yang terjadi seperti itu ya. Jadi kalau masuk dalam tipe kompetensi yang diuji, ini masuk dalam kompetensi evaluasi atau penilaian ya. Di kan kalau kompetensinya itu ada tekstual, ada inferensial, ada evaluasi. Nah, kalau yang ini masuk ke dalam evaluasi karena kita harus menilai atau di sini berarti memprediksi ya kebijakan paling efektif. Nah, tidak ada di dalam teksnya, tetapi kita membaca data, lalu kita prediksi kira-kira kemungkinan mana yang paling tepat dengan kondisi yang terjadi sesuai dengan teks. Jadi masuknya ke kompetensi evaluasi nih yang dinilainya seperti itu. Oke, teksnya berbicara taman di kota Z banyak dikunjungi warga karena bersih dan asri. Ada kriteria ya, ada kategori taman banyak dikunjungi warga dengan alasan bersih dan asri. Salah satu taman di kota Z yang banyak dikunjungi adalah Taman X yang memiliki banyak tempat duduk yang nyaman. Pemerintah kota Z berencana meningkatkan jumlah kunjungan ke taman-taman lain agar setara. Nah, ada semacam apa ingin disamakan ya, ingin disamakan dengan Taman X agar setara katanya biar apa? Biar banyak dikunjungi, biar merata jumlah kunjungannya. Berdasarkan data ini berarti gimana sih biar sama kan? Agar setara dengan Taman X berarti agar sama. Setara itu berarti sama kan? Sama, sepola. Oke, kalau begitu jawabannya yang mana? Kebijakan yang paling efektif. Menambah fasilitas tempat duduk di seluruh taman agar menyerupai Taman X. Tempat duduk. Nah, tempat duduk. Apakah hanya tempat duduk yang menjadi alasan Taman X itu banyak dikunjungi? Ternyata enggak juga ya. Enggak juga karena ada kriteria lain. Jadi si Taman X itu karena termasuk kategori yang banyak dikunjungi, punya kriteria bersih, asri, plus ada tempat duduk yang nyaman. Nah, sementara pilihan A ini hanya fokus pada tempat duduk, sehingga pilihan A ini lemah. Lalu yang B, menutup taman-taman yang jarang dikunjungi dan memusatkan pengembangan pada satu taman unggulan. Ini bertentangan, kontradiksi dengan
teks yang ada ya, karena justru si teks ini ingin apa? Ingin biar setara taman lainnya, tuh taman-taman lain. Jadi kalau opsi yang B ini jelas menentang, lemah. Kemudian yang C, menjadikan kebersihan dan keasrian sebagai prioritas utama, disertai penambahan fasilitas pendukung secara bertahap. Kebersihan oke, keasrian oke, karena itu adalah dua alasan taman banyak dikunjungi, disertai fasilitas pendukung secara bertahap. Nah, ini bisa jadi mengarah ke apa yang dimiliki oleh Taman X ya, yaitu tempat duduk. Oke, tempat duduk. Menyeragamkan desain dan tata letak seluruh taman agar terlihat sama. Desain tata letak agar terlihat sama. Gimana ya? Bukan itu yang yang difokuskan. Yang difokuskan itu adalah ini loh. Bagaimana kebersihannya, keasriannya, seperti itu. Kalau misalnya cuma dari tata letaknya kan bukan karena itu Taman X itu banyak dikunjungi, melainkan karena banyak tempat duduk, kemudian ada keindahan dan kebersihannya seperti itu ya. Lalu meningkatkan promosi taman melalui media sosial tanpa perubahan kondisi. Ini jelas salah. Jadi yang paling efektif adalah yang C ini adalah solusi yang sangat menjawab apa yang diinginkan oleh teks ya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C. Bu, izin tanya, Bu. Boleh, silakan. Eh, Kebetulan waktu TO itu kemarin saya sempat jawabnya A, Bu. Karena kan saya ngira taman di kota Z itu katanya banyak dikunjungi warga karena bersih dan asri. Berarti spekulasi saya itu, Bu, seluruh taman di kota Z itu bersih dan asri. Dan juga kan Taman X itu berarti termasuk taman yang ada di kota Z, Bu. Jadi saya ngiranya Taman X itu sudah bersih dan asri. Jadi yang harus ditekankan itu berarti lebih ke arah tempat duduknya gitu, Bu. Karena katanya kan alasan Taman X banyak dikunjungi karena banyak tempat duduknya gitu, Bu. Dan juga nyaman. Oh, oke. Berarti tambahannya jadi asumsinya adalah bersih dan asri itu sebagai apa informasi umum seluruh taman ya. Ini Iya, menurut Bu. siapa tadi yang bertanya? Moses ya. Oke, Iya, Bu. kondisi yang ada di sini ternyata pemerintah Kota Z berencana meningkatkan jumlah kunjungan ke taman-taman lain agar setara. Artinya ada ketimpangan. Ini yang membuat opsi yang A ya, Moses ya. Opsi yang A ini lemah karena ternyata bukan cuma itu, ada hal lain. Ini terutama pada bagian ini agar setara. Ini menyatakan bahwa oh ternyata ada taman lain yang tidak banyak dikunjungi. Seperti itu. Oh, Sebenarnya ini tuh kalau kita tarik ke pernyataan premis ya, taman di kota Z banyak dikunjungi warga karena bersih dan asri. Nah, jadi ada kategori ini tidak mengumumkan semuanya. Kalau kita lihat ke bagian yang ini, oh berarti sebagian ya. Sebagian yang banyak dikunjungi itu gara-gara apa sih? Karena bersih dan asri berarti sebagiannya lagi ada yang nggak bersih dan nggak asri kayak gitu. Kenapa demikian? Karena dibenturkan ke pernyataan ini agar setara pemerintah meningkatkan jumlah kunjungan agar setara dengan Taman X kayak gitu ya. Nah, salah satunya yang banyak dikunjungi kan Taman X. Ini tambahan gimana biar sejajar artinya plusnya ya. Mungkin taman misalnya ada taman A, taman B, taman C. Nah, taman X itu udah mah bersih satu nih, terus asri, terus ada tempat duduknya. Yang C gimana? Bisa jadi dia cuma bersih dan asrinya, nggak ada tempat duduknya. Ada yang mengunjungi nggak? Ada, tetapi mungkin tidak sebanyak yang X. Yang A gimana? Bisa jadi si A ini justru tidak termasuk kategori yang bersih dan asri itu, kayak gitu ya, karena dibenturkan dengan agar setara tadi. Seperti itu jawaban saya, Moses. Semoga oh, terjawab. baik, Bu. Udah terjawab, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, dengan senang hati. Apakah ada lagi teman-teman? Baik, jika tidak ada saya berlanjut dulu ya. Nah, ini kayaknya nomor dua, polanya mirip-mirip nih, dua, tiga. Jadi kita ambil satu aja ya untuk analogi aja. Oke, soal nomor dua.
Yang ditanyakan adalah jika pandemi COVID-19 diibaratkan sebagai badai yang mengguncang kapal besar bernama ekonomi dunia, kebijakan ekonomi paling tepat yang seharusnya dipilih oleh pemerintah negara-negara di dunia untuk menghadapi kondisi tersebut adalah kebijakan. Lagi-lagi sama ya, jadi mirip polanya seperti yang tadi. Disajikan data bahwa ekonomi dunia ibarat kapal Titanic yang tengah menghadapi gelombang laut yang bergelora. Pandemi COVID-19 menjadi badai pertama yang mengguncang kapal ini, melambatkan laju pertumbuhan global hingga level terendah dalam beberapa dekade. Kebijakan ekonomi yang paling efektif yang mana? Kita lihat pilihan yang A ya. Menghentikan seluruh aktivitas ekonomi hingga kondisi global benar-benar stabil. Nah, ini kan sama kayak tadi. Kompetensi yang nilainya adalah menilai atau mengevaluasi ya kita memprediksi berdasar data yang ada. Nggak ada dalam teks, tapi kita menghubungkan dengan teks secara tersirat seperti itu. Nah, apabila menghentikan seluruh aktivitas, apa yang bakal terjadi? Apa yang mungkin terjadi? Ini kan tentu saja kemungkinannya akan memperparah ya. Hingga kondisi global, gimana kalau nggak ada aktivitas ekonomi kan harus tetap berjalan. Bagaimana bisa stuck tidak ada aktivitas seperti itu? Jadi yang A ini lemah ya. Memperkuat kebijakan fiskal dan moneter. Nah, ini memperkuat kebijakan ada dikeluarkan kebijakan katanya ya. Ada kebijakan. Jadi jelas ini ada intervensi kebijakan yang mengatur sehingga harapannya adalah ekonomi akan pulih kembali. Itu bisa jadi mengurangi peran pemerintah dan menyerahkan pemulihan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Aduh, ini jelas salah ya. Justru ini akan berisiko risikonya memperdalam, memperparah, risiko semakin parah keadaan ekonominya. Memfokuskan pembangunan hanya pada sektor non-esensial agar pertumbuhan cepat meningkat. Gimana kalau non-esensial justru yang penting yang perlu solusi itu ya. Kalau yang non-esensial ya bagaimana? Bisa jadi berpotensi juga untuk apa ya? Memperparah karena tidak menjawab kebutuhan gitu, tidak menjawab kebutuhan masyarakat. Seperti itu ya. Jadi yang dia juga lemah kebutuhan. Menunda seluruh kerjasama internasional sampai pertumbuhan ekonomi kembali. Nah, ini apalagi mengabaikan aspek regulasi dan kepentingan ya. Jadi ini abai akan kepentingan publik seperti itu. Jadi yang paling efektif ini sudah sangat jelas dari makna nada setiap pernyataannya saja sudah sangat jelas bahwa yang B ya, yang paling tepat. Karena untuk menyelesaikan ini harus ada intervensi aktif dari pemerintah sehingga solusinya itu hadir ya. Kalau yang lain justru malah berpotensi memperburuk keadaan. Oke, itu soal nomor 2. Ini polanya mirip-mirip. 3 gimana 3? Oh, oke, 3 saya bahas ya. Ini tentang pakar. Kalau biasanya pertanyaan pakar A, pakar B, itu yang ditanyakan kualitas simpulan ya, apa kualitas data gitu terhadap pakar, terhadap pendapat pakar. Nah, sementara ini justru yang ditanyakan adalah kebijakan. Ini sama, menilai lagi cuma pola pola stimulusnya adalah pendapat pakar ya. Jadi kompetensinya sama dengan yang satu dan dua, mengevaluasi hanya stimulusnya datanya berbeda. Nah, ini kita harus lihat lagi hubungannya. Jadi sama aja seperti pola-pola sebelumnya ya, yang pilihannya adalah memperlemah pernyataan pakar teknologi A, memperkuat pernyataan pakar teknologi B. Nah, sama seperti itu, jalan utamanya adalah kita harus cari tahu dulu hubungannya terhadap apa, baru nanti akan ketahuan kira-kira kebijakan mana yang tepat sesuai dengan data yang hadir di dalam soal ini ya. Pakar teknologi A menyatakan bahwa kecerdasan buatan atau AI mampu memproses dan menganalisis data dalam skala besar dengan cepat dan akurat. Jadi, inti yang dibahas oleh pakar A itu adalah kecerdasan buatan itu mampu memproses cepat dan akurat. Pakar teknologi B menyatakan bahwa
pengembangan AI dapat mendorong berbagai inovasi teknologi. Jadi, fokusnya pada mendorong inovasi. Data menunjukkan bahwa AI dapat membantu pengguna membuat keputusan dengan lebih mudah berdasarkan informasi yang dicarikan oleh AI. Berdasarkan pernyataan para pakar dan data tersebut, kebijakan pemanfaatan diterapkan karena kita fokusnya pada dua pakar, berarti kita tadi sudah tahu ya inti inti dari pernyataan pakar itu. Yang pertama adalah prosesnya cepat dan akurat. Yang kedua adalah AI itu sebagai berbagai inovasi teknologi ya, membantu ya, alat bantu. AI dapat mendorong berbagai inovasi, berarti membantu kan, membantu semakin bagus lagi nih si teknologinya. Oke. Membatasi penggunaan AI hanya untuk penelitian agar tidak menggantikan peran manusia. Nah, ini kalau dari nada pernyataannya saja sudah ketahuan ya. Bagaimana nih pandangan A? Ini justru ada sebuah apa? Hambatan ya, hambatan terhadap pernyataan A dan B. Jadi ini menentang gitu. Tidak sejalan dengan pernyataan teknologi pakar teknologi A dan teknologi B. Membatasi penggunaan AI hanya untuk penelitian agar tidak menggantikan peran manusia. Karena kan, oh kalau gitu cuma digunakan untuk penelitian ya, nggak bisa oleh sektor yang lain seperti itu. Jadi terbatas. Kemudian yang B, menyerahkan seluruh proses pengambilan keputusan kepada AI. Nggak bisa menyerahkan seluruhnya karena harus ada pengawasan juga, apalagi di sini sebagai alat bantu saja ya. Membuat keputusan dengan cepat, dengan lebih mudah. Dengan lebih mudah artinya membantu kan, biar jadi lebih mudah. Sebetulnya tindakan itu tetap berfokus pada manusia, hanya dibantu dengan AI, berdasarkan informasi yang dicarikan oleh AI. Nah, gitu kan? Jadi karena informasinya dicarikan oleh AI, keputusannya pada akhirnya tetap nih oleh manusia-manusia juga, hanya prosesnya menjadi lebih cepat. Nah, ini jelas salah, menentang. Menunda pengembangan AI sampai regulasi global sepenuhnya terbentuk. Yang C ini justru gimana ya, berisiko menunda pengembangan AI sampai regulasi global sepenuhnya terbentuk. Nggak bisa juga kan, nggak bisa berkembang nanti si AI-nya ya. Nggak bisa dipakai kan maksudnya kayak gitu. Mendorong pemanfaatan AI dalam pengambilan keputusan strategis dengan tepat disertai pengawasan dan pertimbangan manusia. Nah, ini bisa jadi. Bisa jadi. Jadi AI-nya jelas sebagai alat bantu. Alat untuk menciptakan keputusan dengan cepat dan akurat. Menggunakan AI hanya untuk kepentingan komersial tanpa campur tangan pemerintah. Ini nggak baik juga ya. Yang jadi mengabaikan regulasi birokrasi dengan pemerintah. Nggak mungkin seperti itu. Nah, jadi nomor 3, tadi kita sudah tahu bahwa inti yang dibahas dari setiap pernyataan itu adalah tadi cepat, AI, memproses menganalisis secara cepat dan akurat, AI, mendorong berbagai inovasi teknologi. Nah, dihubungkan dengan keduanya, kebijakan yang paling tepat terhadap pemanfaatan kecerdasan buatan itu adalah opsi yang D. Begitu. Kenapa yang D? Karena yang lain sudah ketahuan tadi lemah ya. Ini tidak memanfaatkan secara maksimal. Kemudian ini riskan, tidak bisa dilepas begitu saja. Dan selebihnya ya, opsi yang paling tepat yang D. Baiklah, itu soal nomor 3. Ada pertanyaankah teman-teman? Atau pernyataan? Oke, saya lanjut ya jika tidak ada ya. 4 saya lewat ya karena sama polanya. Nomor 6. Saya lanjutkan ke nomor 6. Soal nomor 6. Berdasarkan teks tersebut, penilaian paling tepat terhadap simpulan penulis adalah, nah ini ada alasannya ya, biasanya kita
disajikan pilihan-pilihan simpulan salah, simpulan mungkin benar, seperti itu ya. Simpulan tidak relevan. Nah, ini ternyata berupa kalimat yang lebih perinci lagi. Mengonsumsi teh kombucha memiliki banyak manfaat, diantaranya menjaga sistem pencernaan, menurunkan risiko penyakit aterosklerosis, dan membantu mengeluarkan racun dari tubuh. Selain itu, teh kombucha juga mengandung bakteri probiotik yang berperan dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi ada 4. Namun, konsumsi teh kombucha juga dapat menimbulkan dampak kurang baik seperti sakit perut, infeksi, hingga reaksi alergi. Seorang penulis menyimpulkan bahwa teh kombucha sebaiknya tidak dikonsumsi karena berisiko menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Nah, eh, berisiko menimbulkannya betul ya, ada risikonya. Tetapi apakah simpulan utamanya tidak dikonsumsi, baiknya tidak dikonsumsi? Nah, apakah itu tepat ataukah tidak dapat dievaluasi atau simpulan kurang tepat? Terbaginya menjadi 3 dulu ya. Simpulan tepat, simpulan tepat, simpulan tepat berarti ini simpulannya tepat. Simpulan tidak dapat dievaluasi atau tidak dapat dinilai, lalu simpulan kurang tepat. Jadi terbagi menjadi 3 kelompok kualitas simpulan, namun untuk A, B, C ini alasannya berbeda-beda, seperti itu. Bagaimanakah? Nah, kita lihat tadi ya bahwa data yang tersaji adalah teh kombucha itu bermanfaat. Jadi ada manfaatnya. Kita tidak bisa menutup mata bahwa disajikan juga data berupa manfaat-manfaat teh kombucha. Nah, artinya ketika si penulis ini menyimpulkan tidak sebaiknya tidak dikonsumsi itu bagaimana? Berarti abai ya mengabaikan informasi lain selain dampak negatifnya kan ini kalau dibagi positif negatif gitu. Artinya bagaimana? Apakah tepat atau tidak dapat dinilai ataukah kurang tepat. Nah, kalau tepat kan berarti tepat karena dampak negatif teh kombucha lebih dominan dibandingkan manfaatnya. Kita nggak lihat ininya ya, tidak lihat seberapa besar porsinya seperti itu. Jadi tidak main ke perbandingan positif negatifnya sebenarnya karena ada positif ada negatif. Jadi nggak ada dalam teksnya. Klaim bahwa dominasi apa yang negatif itu lebih banyak itu tidak ada di dalam teks sehingga ini lemah. Kemudian simpulan tepat karena risiko kesehatan selalu lebih penting daripada manfaat kesehatan. Nah, ini bukan evaluasi berbasis teks ya. Jadi di luar teks, apalagi kalau bicara soal ketepatan ini, berarti pokoknya yang A, B, C ini mengabaikan dampak positifnya kayak gitu. Simpulan tepat karena semua konsumsi teh kombucha pasti, ada kata pasti jelas sangat lemah. Simpulan tidak dapat dievaluasi karena teks hanya berisi pendapat tanpa data. Bagaimana dengan pilihan D? Ini sebenarnya bukan cuma opini ya. Di antara menjaga sistem pencernaan, menurunkan risiko. Ini bukan cuma opini kalau kita lihat data ya. Jadi ada data lain secara tersirat. Oh ini kan nggak mungkin seseorang tiba-tiba ngomongin seperti itu. Jadi ini juga salah. Simpulannya dapat dievaluasi kok. Udah pasti ada 2 data positif dan negatif. Terus simpulannya bilang bahwa itu sebaiknya nggak dikonsumsi. Padahal datanya ada positif negatifnya. Jelas mengabaikannya. Jadi dapat dinilai. Kesimpulannya kurang tepat gitu penilaiannya. Jadi jawabannya yang E ya. Kurang tepat karena mengabaikan manfaat teh kombucha yang telah disebutkan dalam teks. Nah, ini. Oke, gitu ya. Sepertinya nih masih mudah karena teman-teman sama aja sih kayak kita menyimpulkan yang biasanya muncul ya simpulan benar, simpulan salah, tidak dapat dinilai, sama saja. Bahkan kalau dilihat dari pengecohnya lebih sedikit karena A, B, C itu sekelompok satu kubu yang sama menyatakan tepat. Jadi kalau satunya salah, yang tepatnya ini udah otomatis A, B, C ini tereliminasi kan. Tersisa D dan E. Sudah sangat jelas jawabannya yang E. Baiklah, itu soal nomor 6. Kita berlanjut berikutnya.
Teman-teman jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan saja ya. Silakan mau langsung boleh ataupun di kolom chat juga boleh. Oke, berikutnya saya pilih lagi soal coba nomor bentar ya. Dianalisis terlebih dahulu. Yang tujuh, tujuh sama ya polanya. Barangkali teman-teman mengajukan soal silakan. 11, oke. Ada yang minta nomor 11. Kita ke soal nomor 11 ya. Nomor 11 ya. Oke, kita ke 11 dulu ya. Oh ya, teman-teman ini pembahasan untuk PU saya batasi sampai dengan pukul 20 lebih 15 menit ya. Berdasarkan paragraf tersebut, manakah yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas? Baik, ini sering ya keluar asumsi yang paling mendasari argumen. Kita harus tahu dulu asumsi itu apa. Nah, sudah sering dibahas, asumsi itu adalah keyakinan atau pendapat yang mendasar yang tidak dinyatakan secara langsung sebenarnya ya. Namun harus benar sehingga teks ini logis dan valid. Jadi teks ini si asumsi ini, asumsi itu membuat teksnya menjadi valid, menjadi logis gitu. Jadi harus benar asumsinya. Oke, jadi pernyataan yang ada di dalam pilihan-pilihan ini harus benar sehingga teks ini berjalan, sehingga paragraf ini hadir seperti itu ya. Oke, kita cek. Berbicara tentang apakah teksnya? Mengonsumsi karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau roti gandum memberikan energi yang tahan lama bagi tubuh. Namun, bagi individu yang sedang menjalani program diet rendah karbohidrat, konsumsi karbohidrat dalam jumlah tinggi justru dapat menghambat proses pembakaran lemak dan menggagalkan upaya penurunan berat badan. Kabar baiknya, mereka yang sedang diet, tuh berarti ngomonginnya banyaknya ke diet ya. Tet diet tetapi tetap ingin. Oh, kabar baiknya mereka yang sedang diet tetapi tetap ingin merasa kenyang lebih lama dapat mengganti sumber karbohidrat utama mereka. Umbi porang, koncak umbi porang merupakan salah satu sumber pangan yang kaya akan glukomanan serat larut. Intinya diganti dengan ini gitu ya, diganti dengan ini biar lebih kenyang. Sementara eh, konsumsi karbohidrat itu ternyata eh, dapat menghambat proses pembakaran lemak sehingga apa yang terjadi ini nggak cocok untuk yang diet itu. Padahal kan pengen gitu si orang yang diet itu pengen mengonsumsi karbohidrat. Terus gimana dong caranya? Harus diganti dengan umbi porang. Itu menurut teksnya. Nah, berarti tinggal cek aja. Individu yang sedang diet rendah karbohidrat tetap membutuhkan asupan yang dapat memberikan rasa kenyang untuk mengontrol nafsu makan. Ini dietnya ada. Selain menghambat pembakaran lemak, tidak ada efek negatif lain dari konsumsi karbohidrat tinggi saat diet. Tidak ada, gimana nih? Dietnya ada. Nanti kita nanti kita lihat ini ya, saat diet. Konjac merupakan satu-satunya bahan pangan. Nah, kalau udah ada satu-satunya ini udah salah ya teman-teman ya. Merupakan salah satu ini udah pasti salah. Semua orang yang sedang diet tidak boleh mengonsumsi karbohidrat sama sekali karena dapat menghambat penurunan berat. Ini jelas berlawanan ya, tidak sejalan sehingga jadinya tidak logis kalau ini adalah dasarnya terus dikembangkan menjadi teks soal nomor 11. Nah, ini nggak logis karena berlawanan. Jadi harus sejalan. Jadi ini pasti salah. Selain tidak bisa mengonsumsi karbohidrat tinggi, individu yang sedang diet juga tidak disarankan mengonsumsi makanan berlemak. Ini nggak dibahas lemak itu tidak ada di dalam teksnya. Ada nggak? Nggak ada. Nah, berarti ini udah pasti salah. Artinya yang paling mungkin itu adalah A dan B. Tinggal kita lihat manakah yang paling sejalan dengan isi informasi yang diuraikan pada soal nomor 11. Begitu.
Individu yang sedang diet rendah tetap membutuhkan asupan yang dapat memberikan. Nah, ini kita lihat itu hubungannya dengan apa? Dengan yang tadi ya. Kabar baiknya, mereka yang sedang diet tetapi ingin merasa kenyang lebih lama dapat mengganti sumber karbohidrat utama mereka. Jadi, boleh makan karbohidrat tapi karbohidrat yang membuat kenyang lebih lama kayak gitu. Bagaimana dengan pilihan B? Pilihan B itu fokusnya pada solusi rasa kenyang ya. Tidak ada efek negatif lain dari konsumsi karbohidrat tinggi saat diet. Selain menghambat pembakaran lemak, tidak ada efek negatif lain dari konsumsi karbohidrat tinggi saat diet. Enggak ya, enggak ngomongin ke situ, tidak ada efek negatif lain. Kita tidak bisa menilai enggak ada, karena enggak di dalam teks itu enggak mengarah ke situ. Bukan, jadi bukan teksnya itu bukan membahas tentang hanya hanya menghambat pembakaran lemak nih karbohidrat itu gitu kan nggak ke situ sehingga yang paling mungkin menjadi asumsi itu adalah yang A ya itu teman-teman ya jadi kita tadi pertama eliminasi dulu kalau ada kata-kata yang udah kontradiktif berarti sudah pasti salah harus sejalan karena harus bener nih argumennya harus bener kenapa harus bener ya teksnya udah ada seperti ini jadi kita tinggal nyari gagasan mana sih yang berdasar gitu yang dikembangkan melalui teks ini sehingga teksnya terbentuk menjadi satu paragraf seperti ini. Oke, itu nomor 11. Selanjutnya kita cek yang lain. Oh, ini ada yang minta bahas juga. Nomor, bentar. Nomor 14. Oke, kita ke 14 ya. Nomor 14. Yang ditanyakan adalah, manakah pernyataan-pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah pendapat para ahli tersebut. Oke, kita cek dulu pendapat ahlinya seperti apa. Pada dasarnya, pembentukan batu ginjal tidak pandang bulu. Batu ginjal bisa dialami oleh siapa saja, ini kata ahli ya. Batu ginjal dialami oleh siapa saja, baik pria maupun wanita, tua maupun muda. Dialami siapa saja. Meski demikian, para ahli menyatakan bahwa risiko terbentuknya batu ginjal lebih tinggi pada individu yang jarang minum air putih. Salah satu alasannya itu kurangnya asupan cairan, membuat urin menjadi lebih pekat sehingga mineral-mineral pembentukan batu lebih mudah mengkristal dan mengendap di ginjal. Jadilah batu, gitu ya. Yang mana yang memperlemah dan yang mana yang tidak memperlemah. Seseorang yang rutin mengonsumsi minuman bersoda setiap hari memiliki risiko lebih tinggi terkena batu ginjal, meskipun ia minum air putih dalam jumlah cukup. Nah, gimana nih pernyataannya? Apakah ini memperlemah? Meskipun ia minum air putih dalam jumlah yang cukup. Kan tadi di dalam teksnya itu minum air putih yang cukup akan terhindar dari batu ginjal. Seperti itu ya. Kalau kita lihat ke sini kayaknya memperlemah, tapi gimana dengan si sodanya? Mengonsumsi sodanya. Oke, pernyataan satu itu berarti seseorang yang harus mengonsumsi minuman bersoda setiap hari memiliki risiko lebih tinggi. Harusnya menguatkan ya kalau kita lihat ke bersoda risiko lebih tinggi terkena batu ginjal meskipun ia minum air putih dalam jumlah cukup. Kalau ininya sih eh, minum air putihnya yang cukupnya itu bertentangan. Tapi untuk yang rutin mengonsumsinya bagaimana? Apakah dia memperlemah atau menguatkan? Nah, informasinya itu nggak ada di dalam teksnya ya. Jadi bagaimana dong? Kalau gitu karena si meskipunnya itu sebagai keterangan, intinya adalah kepada sodanya, bagaimanakah informasinya itu berarti bisa jadi seharusnya apakah itu tidak relevan teman-teman? Masuk ke sini nggak? Tidak relevan. Ataukah bisa jadi itu justru
Berisiko terbentuknya batu ginjal lebih tinggi pada individu yang jarang minum air putih. Ternyata bukan cuma soal air putih. Oh, oke, saya tangkap maksudnya. Jadi, menurut kalimat satu ini, soda juga bisa bikin seseorang itu berisiko gitu kan. Gimana dengan teksnya terhadap teksnya? Ternyata menurut ahli itu terutama ya lebih tinggi pada individu yang jarang minum air. Jadi klaim bahwa orang yang jarang minum air putih itu sebagai alasan terbesar gitu, sebagai alasan yang kuat bahwa seseorang akan terkena atau berisiko batu ginjal. Sementara menurut pernyataan satu, lah bukan cuma air putih loh, ada juga soda gitu. Berarti itu maksudnya, oh berarti bukan kesini, berarti memperlemah ya masuknya ya. Karena tidak mendukung bahwa itu adalah yang seolah-olah satu-satunya gitu berdasarkan teks. Seperti itu. Jadi ini memperlemah. Kemudian yang kedua, seorang atlet maraton yang kehilangan banyak cairan mulai keringat tetapi rutin minum air putih setiap 15 menit tidak mengalami batu ginjal. Nah, ini jelas ya kayaknya yang kedua itu. Yang kedua itu menguatkan. Sehingga ini adalah tidak memperlemah. Seseorang dengan riwayat keluarga penderita batu ginjal memiliki risiko 3 kali lipat. 3 kali lipatnya ini kita dapatkan info dari mana? Lebih tinggi terkena batu ginjal meskipun mereka mengonsumsi air putih lebih. Oh, berarti sama nih. Sama halnya dengan pernyataan yang satu ya, yang satu. Di daerah dengan suhu udara panas, tingkat konsumsi air putih masyarakat cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah dingin. Ini nggak relevan ngomongin daerah suhu panas, konsumsi air putih masyarakat nggak hubungannya dengan ginjal. Jadi tidak relevan, tidak memperlemah. Tidak memperlemah masyarakat di wilayah pegunungan yang terbiasa minum air dengan kandungan kalsium tinggi ternyata lebih banyak didiagnosis menderita ini ternyata memperlemah. Gitu ya teman-teman. Jadi yang mana jawabannya? M. Cuma satu yang M. Nggak ada pengecoh ini. M, T, M, TM yang D. Ya, dengan asumsi tadi satu dan dua nadanya sama. Klaim jadi ada klaim di pada teks ini bahwa jarang minum air putih itu adalah alasan seseorang terkena batu ginjal. Ternyata menurut satu dan tiga itu enggak loh, enggak cuma itu. Ada orang yang meskipun banyak minum air putih ada kok alasan lain kalau dia banyak minum bersoda juga akan kena batu ginjal gitu. Jadi itu pernyataan sifatnya bukan menambahkan tapi memperlemah ya, menentang menentang klaim bahwa satu-satunya yang menjadi alasan batu ginjal itu adalah minum air putih. Kayak gitu ya. Begitu 14 barangkali teman-teman bagaimanakah? Sudah 2018. Apakah masih ada? Ini tadi ada yang minta berapa lagi ya? Mohon maaf ya ini barangkali tidak terbuka pesannya. Nomor 18 ya. Tadi ada yang minta 18. Oh, saya bingung nomor satu. Pernyataan satu ya maksudnya ya? Baik, kan ini dikatakan seimbang. Artinya yang satu nih, saya kembali ke pernyataan satu ya. Menurut kalimat satu ini, intinya itu seseorang yang rutin mengonsumsi minuman bersoda setiap hari, risikonya lebih tinggi terkena batu ginjal. Meskipun ia minum air putih dalam jumlah yang cukup. Jadi, eh, minum minum tetap minum air putih, tapi ternyata air putih itu bukan satu-satunya penentu orang aman gitu. Minum air putih secara seimbang, secara cukup, itu bukan satu-satunya penanda aman. Ternyata ada gaya hidup yang lain yang juga mungkin meningkatkan risiko terkena batu ginjal seperti itu. Nah, itu maksud pernyataan satu dan tiga itu. Jadi
Bukan satu-satunya loh, air putih itu penentu batu ginjal, ada yang lain nih. Salah satunya ini nih, soda, katanya gitu. Kata pernyataan pertama. Ke situ ya arahnya ya. Jadi ini sebagai pengecoh aja, sebagai keterangan, bukan intinya. Jadi kalau kita cuma lihat ke sini kok kayaknya mendukung, tapi ternyata eh, tendensi atau maksud pernyataan ini tuh kayak menentang, itu bukan satu-satunya, ada hal lain. Kayak gitu ya. Oke, sudah 20 lebih 20 nih. Tapi saya tadi sudah sebutkan nomor berapa ya tadi ya? Lupa. 18. 18 ya tadi ya? Iya, pasti berisiko terkena penyakit pernapasan. Kesimpulan tersebut bagaimana? Ada premis ya, ada data. Katanya, menghirup polusi udara secara terus-menerus dapat meningkatkan potensi peradangan pada saluran pernapasan dan melemahkan fungsi paru-paru, sehingga meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit pernapasan, seperti asma, bronkitis kronis, dan PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Y tinggal di pinggir jalan raya yang padat kendaraan. Nah, asumsinya adalah berarti si Y ini karena dia tinggal di pinggir jalan raya itu diasumsikan akan terpapar secara terus-menerus ya. Artinya akan memenuhi kondisi yang disyaratkan seperti itu. Jadi Y pasti berisiko. Nah, namun ada kata pasti di sini. Ada kata pasti. Bagaimana kualitas kesimpulannya? Ada beberapa syarat ya. Menghirup polusi udara terus-menerus dapat meningkatkan potensi. Nah, meningkatkan potensi ini berarti kan bukan sebuah kepastian ya, tidak sama dengan pasti. Tidak sama dengan pasti, tetapi akan cenderung mendekati benar itu terjadi. Jadi lebih datanya lebih berpihak kepada kemungkinannya besar gitu. Tidak sama dengan pasti, tetapi kemungkinannya besar. Kemungkinannya besar. Bagaimana dengan jadi ya, pasti berisiko. Nah, berisikonya itu benar, tetapi ada kata pasti di sini. Nah, ternyata datanya itu mendukung ya tinggal di pinggir jalan. Semua persyaratan yang ada di sini tuh yang disebutkan pada premis satu itu terpenuhi oleh ya ya. Diasumsikan bahwa dia tuh terkena paparan terpaparan terkena ini ya jadi menghirup secara terus-menerus seperti itu karena kan dia tinggal di situ tinggal ya dia ada di situ bukan beralamat di situ dia tinggal ada di situ dan nggak mungkin dia nggak keluar asumsinya adalah Y terpapar polusi terus menerus seperti itu jadi berisiko nggak dia tentunya akan berisiko persoalannya ada kata pasti di sini ada kata pasti bagaimana nanti kualitas kesimpulannya. Kalau pasti salah tentu saja ini bukan jawabannya karena mendekati kemungkinan yang akan terjadi. Pasti benar nggak pasti juga karena kan cuma meningkatkan potensi. Mungkin benar. Nah, ini bisa jadi yang mungkin benar. Kenapa mungkin benar? Karena ternyata dia iya jelas berisiko daripada dibandingkan dengan yang tidak tinggal di pinggir jalan kan tentu saja dia akan lebih berisiko ya. Artinya akan mendekati ke iya bener loh dia akan berisiko gitu. Tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Ini informasinya sebenarnya cukup ya karena ia tinggal di pinggir jalan dengan logika jalan raya loh ini jalan besar. Tadi diasumsikan bahwa oh dia sesuai dengan kondisi yang ada. Tidak relevan, ini jelas salah karena relevan. Simpulan yang tidak relevan itu apabila keluar dari kata risiko. Kayak gitu ya. Jadi yang tepat adalah yang C yang mungkin benar. Kita tidak bisa memastikan karena ada kata pasti sementara dalam teksnya adalah meningkatkan potensi, tetapi data-data yang ada menunjukkan kebenarannya itu sangat dekat, sangat besar kemungkinannya. Seperti itu ya. Meskipun tidak dapat dikatakan pasti, tetap mengarah kepada benar. Itu nomor 18. Oke, ada lagi kah? Oh, masih ada ternyata. Ya udah, nggak apa-apa deh. Saya coba lagi ke yang lain ya, teman-teman. Jadi nanti porsi PPU-nya
sedikit lebih sedikit dibandingkan dengan yang penalarannya. Lanjut ke soal nomor, ada yang mau membahas berapa tadi? 15. 15, kita coba 15 ya. Oh, 15 kayaknya ini mirip dengan yang minggu lalu kita bahas ya. 15 itu. Oke. Manakah simpulan yang paling tepat? Sebagian besar, iya, polanya sama ya, seperti yang minggu lalu kita bahas ya. Sebagian besar perenang gaya bebas asal Provinsi B memiliki daya tahan kardiovaskular yang sangat baik. Jadi ini banyak premisnya. Premis satu kita dapatkan ini, premis satu. Semua perenang gaya bebas asal Provinsi B berhasil memecahkan rekor nasional ternyata menguasai teknik pengambilan napas bilateral. Berarti ini satu premis juga melebihi perenang dari provinsi lainnya. Ini adalah premis kedua. Nah, kata di premis satu yang menyatakan sebagian, berarti nggak semuanya ya, nggak semuanya yang berasal dari provinsi B itu punya daya tahan kardiovaskular. Berarti ada premis A misalnya ya, si premis A itu menyatakan bahwa semua premis A itu mencakup semua perenang gaya bebas Perenang gaya bebas berasal dari provinsi B ya. Semua perenang provinsi B gitu. Gaya bebas ya maksudnya ya gitu. Jadi ada premis lebih umum lagi. Kita cari yang paling umumnya adalah semuanya perenang yang berasal dari provinsi B. Nah, itu premis umumnya. Premis satunya adalah premis yang bersifat khusus yang mengarah kepada sebagian yang berasal dari provinsi B ini adalah mereka yang punya daya tahannya bagus. Daya tahan. Kemudian semua perenang gaya bebas asal provinsi B yang berhasil memecahkan rekor. Nah, kan nggak semuanya berarti ya. Dari semua perenang ini ada yang menjadi rekor. Ternyata yang rekor ini ada juga yang ternyata menguasai teknik pengambilan napas bilateral. Yang rekor ini sama dengan bilateral. Tapi apakah sudah bisa dipastikan bahwa si bilateral itu otomatis hanya direkor saja? Nah, ini kan enggak ya. Bisa jadi nanti keluar lagi premis bahwa ada perenang yang menguasai teknik pengambilan napas bilateral kayak gitu. Tapi ini berhubungan semuanya. Yang manakah yang paling tepat? Udah pasti yang ini salah. Karena ingat premis ini bersifat deduktif, silogismenya deduktif sehingga simpulan akan mengarah kepada yang partikular. Pokoknya kalau di bagian premisnya ada yang bersifat partikular, itu biasanya simpulannya juga partikular karena itu ketentuan umum ya. Apabila salah satu premis bersifat partikular, simpulan juga partikular. Kenapa? Karena arahannya adalah deduktif. Data diambil dari yang umum ke khusus. Jadi semakin bawah simpulannya kan ada di bawah. Ini mengarah kepada yang lebih khusus. Oke, seperti itu ya. Jadi yang A salah. Yang B, sebagian perenang gaya bebas asal Provinsi B yang menguasai teknik pengambilan napas bilateral tidak berhasil memecahkan eh, rekor. Gagal bukan berarti tidak memecahkan rekor ya, seperti itu ya. Gagal bukan berarti sama dengan ini, kayak gitu. Lalu tidak ada perenang dari provinsi lain, ini udah jelas salah. Pokoknya yang A eliminasi, C eliminasi, kalau B kita tunda dulu ya, kita lihat nanti dianalisis lagi secara detail maknanya seperti apa. Kemudian semua pemecah rekor ada semua juga. Berarti ini sudah tidak sesuai dengan ketentuan umum bahwa ada, sebentar, semua pemecah rekor nasional tenaga bebas provinsi B memiliki daya tahan kardiovaskular yang sangat baik. Enggak juga, bisa jadi kan ini kan nggak jelas ya irisannya di mana. Bisa jadi mereka itu yang menang itu karena tekniknya ya dari kata semua aja sudah jelas. Jadi kemungkinannya B dan E. Sebagian perenang gaya bebas asal Provinsi B yang menguasai teknik pengambilan napas bilateral memiliki daya tahan kardiovaskular yang sangat baik. Ini bisa jadi. Gimana dengan yang B? Yang menguasai teknik pengambilan napas bilateral tidak berhasil.
memecahkan rekor nasional. Opsi B dengan yang paling kan berarti si B ini pengecohnya. Kalau opsi B itu tidak semua penguasa teknik bilateral adalah pemecah rekor ya, itu maksudnya ya. Yang menguasai teknik pengambilan napas bilateral tidak berhasil memecahkan rekor. Sebagian perenang gaya bebas asal provinsi B yang menguasai teknik pengambilan bilateral, berarti yang ini nih, tidak berhasil memecahkan rekor. Kalau yang E, sebagian perenang gaya bebas asal provinsi B yang menguasai teknik pengambilan napas bilateral memiliki daya tahan kardiovaskular yang sangat baik. Sebagian, nah ini logis ya. Yang E yang paling tepat teman-teman karena tidak tadi ini sejalan dengan yang D. Tidak. Jadi yang D itu kan tadi bisa jadi gara-gara teknisnya. Berarti sebagiannya lagi adalah mereka yang menguasai bilateral, sebagian lagi bisa jadi gara-gara teknis dan lain halnya seperti itu. Yang paling tepat adalah yang E. Masih ada nggak? 18 tadi udah ya? 17. Oke. Terakhir ya teman-teman ya. Nomor 17. Mohon maaf karena waktunya terbatas. Ini saya bahas terakhir nomor 17. Nanti kita berlanjut ke soal PPU. Baiklah, nomor 17. Jika pemimpin tim disamakan dengan manajer proyek yang andal, harusnya andal ya, bukan handal. Manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Disamakan berarti dengan ini. Yuk. Sebuah tim pembangunan jembatan terdiri dari berbagai divisi. Ada divisi desain, divisi konstruksi, divisi pengawasan. Masing-masing divisi memiliki peran yang sama pentingnya untuk memastikan proyek selesai tepat waktu dan sesuai spesifikasi. Ibarat seorang manajer proyek yang andal, pemimpin tim bertugas untuk mengordinasikan semua divisi. Pemimpin tim menjadi pusat komunikasi dan pengambil keputusan tertinggi dalam setiap tahapan proyek, mulai dari perencanaan awal, pengadaan material, pelaksanaan di lapangan hingga evaluasi akhir. Oke, yang manakah jawabannya? Paling mungkin benar. Pemimpin tim menjadi pusat komunikasi dan pengambil keputusan. Ini sesuai banget dengan teksnya. Ada tersurat ya. Bisa jadi berbagai divisi dalam tim proyek tidak bekerja sama dengan baik karena pemimpin tim tidak melakukan koordinasi dengan baik. Nah, ini asumsi ya, asumsi kesimpulan kan, simpulan. Ini asumsi di luar konteks yang dibahas sehingga yang B ini salah. Jika pemimpin tim bekerja dengan baik, pemimpin tim dapat mengordinasikan semua divisi dalam tim proyek. Bagaimanakah dengan ini? Harus ya. Jika pemimpin tim bekerja dengan baik, pemimpin tim dapat mengordinasikan kebalik nih. Kalau dapat mengordinasikan, kan keharusannya harus mengordinasikan ya. Kalau dapat mengordinasikan semua divisi, artinya pemimpin tim itu bekerja dengan baik. Ini logikanya terbalik nih, hubungan kausalitasnya kebalik. Oke, lalu yang D. Berbagai divisi dalam tim proyek dapat bekerja sama dengan baik hanya ada kata hanya disebabkan oleh pemimpin tim yang melakukan koordinasi dengan baik. Hanya enggak ya? Kalau ada hanya, ini sudah pernah kita bahas, ini akan melemahkan pernyataan. Pemimpin tim ibarat manajer proyek yang andal, yang menyebabkan pemimpin tim menjadi pusat komunikasi dan pengambil keputusan tertinggi dalam setiap tahapan. Bagaimanakah dengan jawaban yang eh, eh, ini berbelit-belit ya? Untuk simpulan ini tidak secara spesifik, tidak efektif. Pemimpin tim ibarat manajer proyek yang andal. Kan udah dijelaskan bahwa kalau keinginannya kan kayak gitu. Kalau diibaratkan manajer proyek yang andal, apa yang mungkin benar? Ini ternyata berbelit-belit diulangi lagi. Nah, simpulannya tidak ideal seperti itu. Jadi jawaban yang mungkin
Yang paling mungkin benar adalah opsi yang A ini sangat jelas ya sebagai sebuah simpulan, merangkum keseluruhan. Maksudnya jelas langsung runut tepat pada sasarannya. Kayak gitu. Itu soal nomor 17. Ya. Jadi kalau dilihat sebenarnya kemungkinannya tadi ada di A dan E. Kan kata paling nih. Kalau paling itu tentu saja lebih dari satu kemungkinannya. Ternyata antara A dan E yang paling ideal sebagai simpulan adalah yang A. Apalagi sudah sangat jelas yang diinginkan itu adalah tentang andal. Jadi kita lihat kata andal itu ada di sini. Kalau analogi ya, kalau dianalogikan A, berarti apa yang terjadi? Ini langsung pasti ada di dekat-dekat situ yang dibicarakan ya. Baiklah itu ya teman-teman ya. Soal PU1, mohon maaf eh, hanya itu yang bisa dibahas karena kita harus segera beranjak ke PPU. Oke, boleh dicek PPU-nya, barangkali ada ajuan soal yang perlu dibahas yang manakah. Pengetahuan dan pemahaman umum kita punya waktu sekira berapa menit? 20 menitan ya untuk membahas PPU. Baiklah, soal penalaran. Penalaran, kok penalaran lagi? Soal pengetahuan dan pemahaman umum. Nomor berapa ya yang dibahas duluan? Yuk dicek teman-teman, kira-kira nomor berapakah? Kelompok kata, fungsi selain mudah ya. Fungsi selain hubungan ikan dengan omega. Oh, ini mudah juga. Ikan laut. eh Mengabaikan. Coba saya ke teks 2. Kata yang memiliki makna paling dekat dengan kata mengabaikan dalam kalimat 4 adalah mengabaikan. Kalau kita lihat menolak itu bisa jadi bersinonim ya secara makna. Mengacuhkan, nah hati-hati mengacuhkan itu kebanyakan di masyarakat acuh itu kayak diabaikan padahal acuh itu artinya kan peduli ya teman-teman ya. Acuh itu adalah peduli. Ini hati-hati karena yang terjadi di masyarakat secara luas, secara umum, memahami acuh itu sebagai lawan dari peduli. Acuh itu dianggap sama dengan cuek ya, padahal itu nggak sama. Jadi mengacuhkan itu memedulikan, yang artinya yang B ini otomatis salah karena sudah kontradiktif ya. Lalu menghiraukan juga sama. Nah, menghiraukan juga kasusnya sama seperti mengacuhkan. Hirau itu sama dengan pedulikan. Hirau, peduli. Indahkan gitu ya. Hiraukan itu berarti pedulikan. Diindahkan, berarti menghiraukan itu mengindahkan, memedulikan. Artinya kontradiktif juga. Jadi yang B dan E kita eliminasi, tersisa menolak, menghindari, tidak memperhatikan. Mengabaikan, mengabaikan. Lebih dekat ke yang mana? Sebetulnya bersinonim secara makna umum ya. Ini kan sama-sama terjadi eh, apa namanya negatif seperti itu ya. Ada kata-kata ini semuanya mengarah kepada hal yang nadanya sama, kepada hal negatif. Namun kalau kita lihat kepada kata menolak itu biasanya ada tindakan aktifnya gitu menolak tindakannya gitu. Sementara ini dia ngelihat aja enggak gitu, mengabaikan itu melihat aja enggak. Tapi kalau menolak itu ada tindakannya yang nyata. Menghindari itu kayak menjauh. Artinya kenapa dia bisa menjauhi, kenapa dia bisa menolak gitu kan? Itu adalah sebuah respon ya terhadap tadinya dia ya udah tadinya melihat, tadinya memperhatikan, tapi direspon dengan penolakan, direspon dengan nggak mau, nggak diterima gitu. Terus direspon dengan dijauhi gitu. Dia memilih menjauh sih. Misalnya seseorang menghindari artinya menjauh gitu kan, bergerak lebih jauh dari objek kayak gitu. Jadi yang paling tepat itu adalah yang tidak memperhatikan, sama sekali nggak melihat, tidak mengindahkan gitu. Kalau yang lain adalah respon kan, A dan C itu adalah respon dari yang tadinya perhatian dulu, tetapi kemudian ada respon tidak lagi ingin memperhatikan itu. Jadi dengan menolakkah ataukah menjauh seperti itu. Jadi mengabaikan lebih dekat atau paling dekat makanya dengan tidak memperhatikan ya. Jawabannya adalah yang D.
Baik, itu nomor 34. Lanjut, saya pilih lagi ya teman-teman ya, karena waktunya terbatas sekira 20 menitan lagi. Saya coba ke 39. Baiklah, 39. Sesuai dengan konteks bacaan tersebut, kata mutakhir pada kalimat 6 memiliki makna yang berlawanan dengan kata apa ya? Memiliki makna yang berlawanan berarti antonim. Nah, mutakhir itu apa sih? Coba dicek dulu kalimat 6. Program pintar yang mutakhir ini mampu berinteraksi tanpa atau dengan intervensi minimal dari manusia. Mutakhir sesuai dengan KBBI, arti dari mutakhir itu berarti yang terkini gitu ya. Terkini, terbaru, kekinian. Itu adalah mutakhir. Yang berlawanan yang mana? Kolot. Kolot itu berarti kuno. Sebenarnya bisa jadi ya ini bertentangan dengan kata mutakhir. Namun ini nggak cocok digunakan untuk ini apa program gitu. Untuk sebuah program, masa program kolot? Biasanya kolot itu lebih kepada lawan dari kekinian, tapi lebih bagus konteksnya itu digunakan pada misalnya pemikiran gitu, pemahaman, pikiran, pemahaman, pandangan gitu ya. Nggak cocok untuk program gitu, untuk kata program sesuai dengan konteks kalimat keenam. Usang. Nah, usang ini juga sama, kuno-kuno juga, sudah lama, sudah rusak, ketinggalan zaman. Nah, ini bisa jadi mengarah kepada lawan ya. Kuno juga, sudah lama, ketinggalan zaman gitu. Tapi ini lebih cocok digunakan untuk konteks kalimat keenam, lawan dari mutakhir ya, ketinggalan zaman. Jadi bisa jadi lampau. Lampau ini eh, masa lalu. Lawannya bukan dengan mutakhir, masa lalu itu ke waktunya ya, bukan ke kualitasnya gitu. Waktunya berarti lawannya dengan masa kini, dengan sekarang. Sederhana udah jelas berbeda. Kaku ini juga jelas berbeda. Jadi yang paling tepat itu adalah yang B ya. Seperti itu. Ini pengecohnya adalah tadi kolot, lampau juga mirip semakna. Hanya saja kalau kolot itu lebih tepatnya digunakan untuk pemikiran, kalau lampau itu lebih tepatnya untuk menyatakan waktu. Nah, ini mengenai kualitas sebuah program, lebih tepat kita gunakan lawannya itu adalah usang. Begitu ya. Oke, berikutnya nomor 35, perumpamaan dalam bacaan tersebut dapat ditemukan pada perumpamaan itu apa sih? Perumpamaan itu berarti itu biasanya digunakan ketika sebuah subjek, benda ya atau konsep tapi diberikan aksi yang seolah-olah itu dilakukan oleh manusia. Misalnya kayak gitu ya. Jadi perumpamaan itu kalau di dalam majas kan perumpamaan itu kayak ke metafor, personifikasi, itu perumpamaan ya. Tapi kalau secara sederhana, perumpamaan bisa kita pahami sebagai makna kias. Jadi makna yang bukan sesungguhnya. Ada makna pinjaman di dalamnya. Kayak gitu. Jadi arahannya adalah 35 ini kepada makna yang mana sih yang bukan sesungguhnya. Memengaruhi kalimat satu. Kurang tidur dalam jangka panjang dapat memengaruhi kesehatan. Nah, memengaruhi itu dapat memberi pengaruh, seperti itu ya, dapat berpengaruh artinya. Jadi ini nggak masalah kata kerja teknis yang literal, yang konteksnya sesuai, itu bukan makna pinjaman. Memperbaiki. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memperbaiki tubuh, memperbaiki sel-sel yang rusak. Nah, ini juga kata-kata teknis ya yang sudah lazim di dalam istilah-istilah bidang ini gitu. Memperbaiki pola tidur dan sebagainya. Mengabaikan
Kalimat keempat. Namun banyak orang mengabaikan, tidak memedulikan ya. Ini udah benar juga. Mengalami kalimat keenam dalam kondisi tertentu tubuh bahkan mengalami. Ya, tubuh merasakan mengalami, benar. Memberikan kalimat delapan. Kebutuhan tidur tidak terpenuhi, tubuh akan memberikan sinyal berupa kelelahan dan penurunan produktivitas. Nah, memberikan itu kan kayak memberikan sesuatu kepada begitu ya. Memberikan itu memberi sesuatu kepada. Jadi aktivitasnya itu kalau kita bayangkan ini lebih kepada aktivitas kata kerja, ada visualnya gitu. Misalnya dengan ditentengkah barangnya gitu. Memberi sesuatu kepada karena kan ada kannya. Kalau kan itu berarti kepada orang lain kan saya memberikan buku kepada adik gitu. Saya memberi adik buku, saya memberikan buku kepada adik. Kan beda ya. Kalau memberi itu langsung ketemu dengan memberi siapa gitu kan? Memberi siapa? Kalau memberikan itu memberikan apa? Nah, berarti si apanya itu adalah objeknya yang biasanya itu dibawa dengan aktivitas fisik. Sehingga kata memberikan ini adalah kata yang merupakan perumpamaan yang bukan merujuk kepada makna literal sesungguhnya. Gitu. Jadi memberikan sinyal ya, apalagi sinyal nih, memberikan sinyal. Gimana sih memberikan sinyal? Sinyalnya kan sebuah isyarat aja gitu, benda abstrak, tidak konkret kayak gitu ya. Jadi ini adalah perumpamaan yang ada di dalam teksnya nomor 35. Kalau yang lainnya masih bisa diterima karena itu sudah menjadi kata-kata yang lazim di dalam teks ini gitu, di dalam sebuah teks. Oke, lanjut ke 45. 45, 45. Oke. Kalimat tidak logis ya. Baiklah, soal nomor 45, teman-teman. Yang ditanyakan kalimat tidak logis pada bacaan terdapat pada, kita ulang ya, teorinya. Sebuah kalimat itu disebut logis. Logis itu kan masuk akal. Teman-teman, logis itu tidak terbatas pada ini masuk akal nggak sih gitu kan. Tapi masuk akal yang diinginkan oleh soal ini adalah masuk akal dia sesuai nggak dengan kaidah, memenuhi syarat atau tidak gitu kan itu kan. Kalau misalnya tidak sesuai berarti nggak logis, tidak masuk akal. Ini kalimat kok ada kalimat seperti ini, misalnya kalimatnya kan salah, nggak masuk akal, nggak sesuai dengan kaidahnya, dengan seharusnya. Nah itu, jadi tidak terbatas pada secara harfiah itu bisa diterima nggak nih kalimatnya bener nggak secara makna kan kadang-kadang kita lebih mengarah kepada makna ya padahal ternyata tidak terbatas pada makna. Jadi kalimat logis itu sama dengan kalimat efektif, sama dengan ragam kalimat baku. Ragam kalimat baku. Gini ya, ini hanya istilah teman-teman. Kalau ada pertanyaan kalimat tidak logis, berarti kalimat yang tidak sesuai dengan aturan sebuah kalimat efektif. Diulangi lagi, sebuah kalimat itu disebut efektif karena beberapa aspek. Yang pertama adalah struktur ya. Struktur itu apa? Struktur itu berarti unsur-unsur pembangun yang terlihat jelas ya, yaitu dari subjek predikatnya. Di dalam struktur itu ada subjek predikat. Lihat dulu ini prioritas utama yang harus kita pahami apakah kalimat itu logis atau tidak. Setelah subjek predikat, lihatlah ejaannya, lihat EYD-nya. Setelah EYD, lihatlah diksinya, pilihan katanya. Lalu setelah diksi, boleh kita lihat bentuknya paralel atau tidak. Kayak gitu. Yang paling utama adalah SB. Kenapa? Karena syarat sahnya, syarat wajibnya kalimat itu adalah ada subjek predikat. Kalau nggak ada salah satunya berarti sudah pasti salah. Kayak gitu. Ejaan, tentu saja ejaan harus benar. Kata-kata, huruf-huruf, angka harus ditulis dengan tepat karena aturannya ada ya jelas.
Kalau diksi itu hati-hati ya, bukan baku tidak baku. Diksi itu pasti kalimat atau kata-katanya baku, hanya saja pilihan katanya nggak tepat berada di situ. Pilihan katanya ya. Saya contohkan misalnya, contoh diksi. Kami menonton perlombaan voli. Nah, kami menonton perlombaan voli. Ini ada diksi yang salah. Kenapa diksinya salah? Karena ini nih kata perlombaan. Perlombaan itu baku ada dalam KBBI, tapi nggak cocok untuk konteks kalimat ini. Kenapa tidak cocok? Karena voli itu bukan lomba, voli itu sudah satu versus satu, sehingga yang lebih tepat diksi yang digunakan adalah pertandingan. Itu tanding ya, bukan lomba ya, seperti itu. Gitu. Jadi diksi itu bukan soal baku tidak bakunya, diksi itu soal benar atau salah sih kata-katanya itu digunakan. Nah, itu diksi. Kalau paralel ini sudah sering keluar di soal ya. Misalnya frasa eh, membaca, menulis, dan berhitung sebaiknya diperbaiki dengan cara berhitungnya diganti denganmu. Itu adalah paralel, sepola, sejajar. Itu adalah struktur. Nah, ini menjadi prioritas utama ketika kita mendapatkan pertanyaan tentang kalimat efektif. Kenapa? Karena ada sebetulnya kriteria lain ya. Yang kedua adalah dari harus logis. Nah, logisnya itu berarti tidak boleh ambigu. Nah, ini kedua aspek ini dilihat dari segi isinya. Isinya itu logis, masuk akal, dan tidak boleh ambigu ya. Jadi ada dua aspek, logis, masuk akal, dan tidak ambigu. Nggak boleh bermakna taksa, bermakna ganda. Ini dilihat dari segi makna. Lalu yang ketiga dari penggunaan kata. Kalau tadi pilihan kata, kalau ini penggunaan kata. Penggunaan katanya yang pertama adalah tidak boleh mubazir. Mubazir itu seperti para siswa-siswa. Ini mubazir ya. Ada makna makna banyak. Para itu kan banyak, siswa-siswa juga banyak. Nah, jadi terlalu banyak maknanya. Hilangkan salah satu, boleh paranya yang dicoret atau siswanya dicoret satu gitu. Jadi pilih aja seperti itu ya. Itu yang tidak boleh mubazir. Lalu yang kedua, tidak boleh pleonasme. Pleonasme itu kata-kata yang sudah sangat jelas artinya tetapi dituliskan. Misalnya naik ke atas. Nah, naik itu sudah pasti bergerak ke atas. Jadi kita tidak butuh lagi kata ke atas di sini. Kayak gitu ya. Nah, di antara tiga aspek ini, poin pertama adalah yang paling harus kita lihat terlebih dahulu. Kenapa? Karena untuk penggunaan kata itu kan cuma tentang keefektifan dari segi pemborosan atau tidak boros kalimatnya, langsung atau nggak langsung, berbelit-belit atau tidak. Nah, ini biasanya untuk tataran level pemahaman, misalnya teman-teman SD ya, itu masih di tingkatan SD, bicara soal efektif itu soal mubazir atau tidaknya. Oke, jadi yang paling banyak keluar sebagai alasan ketidakefektifan itu adalah dari strukturnya. Oke, kalimat manakah yang tidak logis? Jawabannya ada di kita cek dulu berarti. Kalimat dua, hanya sekitar 86% dari ekonomi dunia yang saat ini bersifat sirkular. Hanya sekitar dari ekonomi dunia yang saat ini bersifat sirkular. Ini tidak punya predikat. Tidak ada predikat ya. Jadi kalimat kedua ini tidak logis karena dia tidak punya predikat. Pokoknya ini aja yang didahulukan, yang pertama dilihat adalah subjek dan predikatnya. Kalau ternyata SP-nya ada, baru boleh ke yang lain. Apakah ada ejaan yang salah? Apakah ada diksi yang salah? Kalau diksi agak rumit sih karena kita kayak harus mencari beda ya dengan mencari baku tidak baku, udah langsung ketahuan beda, aneh gitu kata-katanya. Tapi kalau diksi biasa aja, kata-katanya baku ada dalam KBBI tapi penggunaannya yang salah. Jadi ini agak
agak repot karena kita harus menelaah ke makna satu persatu kata. Cocok nggak nih kata pertama? Kata kedua cocok nggak nih gitu ya. Jadi ini yang akan sangat terlihat itu adalah subjek dan predikat. Begitu ya, teman-teman. Itu barangkali sudah 2 menit lagi menjelang akhir nih, 1 menit bahkan. Jadi sepertinya pembahasannya sampai sini ya. Oke, ada pertanyaan bagaimana kalau kalimat tersebut masuknya frasa, apakah tetap dikatakan tidak logis? Tentu saja tidak logis kan yang namanya kalimat itu adalah klausa. Kalimat itu nggak klausa, nggak akan bisa frasa itu. Frasa itu kan nggak sama dengan kalimat. Gabungan kata. Nah, gabungan kata itu ada 3 jenis. Satunya adalah frasa, yang keduanya adalah klausa, yang ketiganya adalah kalimat. Yang namanya kalimat itu udah pasti punya syarat, teman-teman. Kalimat itu minimal ada S dan P. Klausa sama ada S dan P. Kalau frasa ini S atau P gitu. S atau P atau O atau K. Seperti itu ya. Itu kalau frasa. Jadi kesamaan dari 3 kategori ini adalah sama-sama gabungan lebih dari satu kata. 2 kata atau lebih. Yang membedakan adalah 2 katanya, kalau yang namanya frasa, itu menduduki satu pola, satu posisi, satu pola dalam kalimat. Misal, ini kita bedakan ya. Eh, adik saya, ada 2 kata. Tapi 2 kata ini fungsinya sebagai subjek. Inilah yang disebut dengan frasa. Oke. Yang kedua, adik makan. Adik makan ada 2 kata, tapi 2 katanya ini satunya subjek, satunya predikat. Ini namanya adalah klausa. Yang ketiga, nah yang ketiga itu karena kalimat itu harus sudah lengkap, ada SP dan juga ada intonasi akhir. Intonasi akhir itu berarti tanda baca, boleh titik, boleh tanda seru, boleh tanda perintah. Tanda perintah tuh tanda tanya ya maksudnya. Lalu selain itu juga harus diawali kapital. Jadi gimana? Nah, adik makan itu bisa jadi kalimat dengan perubahan A-nya jadi kapital, makannya diakhiri dengan tanda baca titik. Ada 2 kata kan? Tapi 2 kata ini menduduki subjek dan predikat dan sudah ditulis dengan huruf kapital di awalnya, lalu diakhiri dengan intonasi akhir. Ini namanya kalimat. Seperti itu. Jadi kalau frasa, nah iya justru ini adalah frasa. Jadi kalimat dua ini semuanya frasa. Frasa yang hanya mengisi bagian subjek saja. Tidak bisa disebut kalimat. Makanya tidak ada predikatnya kan di sini. Jadi jawabannya adalah kalimat kedua. Begitu kurang lebih jawabannya teman-teman. Sudah lebih 2 menit ya, jam 9 lebih 2. Mohon maaf, waktunya terbatas sehingga pembahasan kita tidak bisa secara menyeluruh ya untuk setiap soalnya. Oke, mohon izin teman-teman, mohon berkenan menunggu sejenak. Ini akan saya kirimkan catatan kita malam hari ini ya. Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung. Semoga apa yang kita bahas menjadi penyemangat teman-teman agar lebih siap ya menghadapi UTBK yang sudah di depan mata nih sesaat lagi. Mudah-mudahan semakin termotivasi juga untuk semakin banyak mengerjakan soal-soal dengan variasi yang lain dan mengaplikasikan pembahasan kita malam ini. Sukses selalu semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat. Sudah saya kirimkan ya. Silakan boleh diunduh lalu dipelajari kembali. Makasih, Bu. Ya, sama-sama dengan senang Kasih, hati. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.